Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Deborah Dumasi Sianipar dari CBM Channel atau Christ Bride Ministry dalam acara Renungan Senja pada hari ini Senin, tanggal 31 Agustus 2020. Saudaraku, bahwa acara Renungan Senja ini diadakan untuk membahas setiap khotbah di pelayanan kita pada hari Minggu. Akan kita bahas tuntas, dilengkapi dengan kesaksian-kesaksian yang sudah kita alami, kita hidupi untuk memberkati banyak orang. Saudaraku, kemarin judul khotbah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dika adalah dari Kisah Para Rasul pasal 27. Judulnya Iman Tak Pernah Gagal. Saudaraku, saya mencatat kemarin bahwa banyak sekali kita mengalami sudah lama sekali berdoa, tapi kok hasilnya tidak ada. Bahkan seolah-olah doa kita itu tidak dihargai Tuhan. Seakan-akan doa kita itu tidak didengar Tuhan. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa pengharapan di dalam Kristus tidak mengecewakan. Kita hanya sedang dididik oleh Tuhan bersabar. Tuhan sedang membawa hati kita bukan untuk mengikuti kedagingan, tetapi mengikuti apa yang Tuhan mau. Mungkin banyak orang berpikir, kok kita sepertinya disiksa sama Tuhan. Bukan, saudaraku. Dulu waktu kecil, saya sering berpikir, di mana ada Tuhan? Banyak orang Kristen, saudaraku, yang hanya mengetahui Tuhan lewat kata pendeta, kata orang tua, hanya ikut-ikutan, saudaraku. Jadi, kadang kita dibawa mengalami tantangan-tantangan dalam hidup sesungguhnya bukan untuk tujuan menyiksa. Memang kita seperti rasa tersiksa karena apa? Daging kita terlalu kuat mendominasi hidup. Oleh karena itu, jika kita adalah milik sorga, milik Tuhan, kita dibawa beralih dari kebiasaan daging menjadi kebiasaan surgawi. Dan tentu ini membuat daging terasa sakit dilepaskan. Ibarat nih saudaraku, ada pohon, kulitnya dikupas, dipletekin saudaraku. Itu pasti ada berdarah-darahnya, ada rasa sakit. Nah, secara rohani pun demikian. Nah, saudaraku, ketika saya kecil mengalami ketidakpercayaan kepada Tuhan, saya pikir mana Tuhan itu. Lalu saya terus dari dalam hati ini ingin ketemu dengan Tuhan. Saya ingin buktikan benar gak ada Tuhan. Tapi setiap kali saya tanya orang, semua orang mengatakan, terlalu ini kamu, nanti kamu gila kamu, mikir-mikir tentang Tuhan. Gak usah dipikir tentang Tuhan itu. Itu salah, saudaraku. Pikiran kita diberikan oleh Tuhan untuk berpikir. Jadi memikirkan ini bukan hanya pikirkan kehidupan di dunia, tapi juga memikirkan rohani kita, masa depan kita di akhir zaman, kekekalan. Ini penting. Tapi pikiran saja tidak cukup. Harus disertai tindakan, saudara. Maka saya berusaha. Nah, dikatakan di Kisah Para Rasul yang disampaikan oleh hambanya kemarin, saya bacakan ulang sedikit dari ayat 6 sampai 9. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta, melewati Tanjung Salmon. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah, dekat kota Lasea. Sementara itu, sudah banyak waktu yang hilang.
waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sampai di situ dulu saudaraku. Ada banyak orang Kristen bukan hanya sekedar berdoa, sudah melayani, bahkan berpuasa saudaraku. Kok kita udah berpuasa berkali-kali, sudah melakukan ini, melakukan itu, kok Tuhan tidak menjawab doa saya? Mungkin saudara mengalami itu saudaraku. Nah, saya mau katakan kepada saudara, sekalipun kau merasa doamu seperti tidak dijawab, bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Apakah sama keinginanmu dengan keinginan Tuhan? Ini yang penting. Kalau keinginan Tuhan pasti membawa kepada kehidupan, membawa pertumbuhan kepada rohanimu, membawa kebaikan kepada hidupmu maupun di dunia ataupun di sorga, membawa kehidupan yang luar biasa supaya kau bisa menjadi terang, menjadi berkat. Jadi saudaraku, Tuhan kalau menjawab, Dia berbicara holistik. Tubuhmu dipelihara, jiwamu dipelihara, rohmu dipelihara. Tuhan tidak mau hanya keinginan dagingmu. Kita seringkali hanya berbicara tentang kebahagiaan di dunia. Nah, inilah yang membuat seolah-olah doa kita tidak dijawab. Tetapi sesungguhnya tidak. Dia sedang memproses kedaginganmu agar selaras dengan keinginan Tuhan. Nah, begitu kita tidak mau menyelaraskan keinginan kita, keinginan daging kita dengan keinginan Tuhan, inilah yang membuat kita sakit dan putus asa dan menuduh Tuhan tidak menjawab doa kita. Jadi saudaraku, Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan rencananya yang agung dan mulia, yaitu untuk keselamatan kita. Dia juga peduli kebutuhanmu di bumi. Dia peduli, tapi dia tahu mana yang lebih baik dia berikan. Apakah urusan rohani, apakah urusan jasmani, atau sekaligus tiga-tiganya. Oleh karena itu saudaraku, jangan putus asa. Cari Tuhan terus, lakukan doa puasa, karena tidak akan ada yang gagal di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal melakukan rencana. Dia adalah pengharapanmu yang luar biasa, sau yang kuat buat jiwamu. Dalam Tuhan tidak ada pengharapan yang tidak dijawab Tuhan. Apapun masalahmu, apakah itu mungkin masalah kejiwaan, atau masalah sifat, atau masalah keberadaan, kuliahmu macet, rumah tanggamu misalnya perang terus, keekonomimu sedang susah, usaha sedang ini, semua ada hubungannya dengan rohani. Maka kamu harus mengerti hal yang rohani, dan Tuhanlah satu-satunya yang mampu mengerti ini. Cari Tuhan itu agar kau diberi hikmat menyelesaikan masalah-masalah rohani yang akhirnya nanti berujung kehidupan jasmanimu diperbaiki, dipulihkan, diberkati, supaya engkau bila memberitakan Injil, engkau tidak mempermalukan nama Tuhan. Karena sifat, sikap, dan juga berkat itu harus sejajar dan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku, sekian dulu saya sampaikan untuk renungan senja hari ini. Jika saudara diberkati dengan acara ini, marilah saudara share, kirim lewat WA kepada orang lain, tapi tontonlah dalam YouTube. Supaya di dalam YouTube saudara bisa like, subscribe, dan yang utama komen. Nanti ada saatnya komen-komen saudara akan kami kumpulkan, kami jawab sekaligus. Saudaraku, jangan lupa besok sore dalam waktu yang sama, setiap jam 5 sore ada renungan senja lagi. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ingat, Yesus layak diandalkan. Percayalah kepadanya, dia pengharapanmu yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.